Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Kalvari Anggea dengan NIM 0307 1382 12674 dengan asisten Kak Putri Safira akan mempresentasikan materi dari praktikum paleontologi yaitu vertebrata. Vertebrata berasal dari bahasa Latin yaitu vertebratus yang berarti sendi tulang belakang. Vertebrata merupakan subfilum dari filum chordata yang mencakup golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau yang disebut dengan notochorda atau chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami pengulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder yaitu tulang belakang atau vertebrae. Ciri-ciri dari vertebrata: 1. Memiliki tulang belakang. 2. Memiliki sistem otot yang banyak terdiri dari pasangan massa dan juga sistem saraf pusat yang biasanya terletak di dalam tulang belakang. 3. Sistem respirasi menggunakan insang atau paru-paru. 4. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Kelima, tubuh terdiri atas kepala, badan, dua pasang anggota badan, dan ekor pada sebagian vertebrata. 6. Kulit tersusun atas dua bagian, yaitu epidermis dan dermis, dan menghasilkan rambut, sisik, bulu kelenjar atau horn. 7. Reproduksi secara seksual. 8. Fertilisasi eksternal atau internal, ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Klasifikasi vertebrata ada yang pertama Pisces, kedua amfibi, ketiga reptil, keempat Aves atau aves, kelima mamalia. Pertama, Pisces. Pisces merupakan hewan akuatik, bernafas dengan insang, kadang-kadang terdapat gelembung, renang atau gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan. Otak terbungkus oleh kranium atau tulang kepala, berupa tulang rawan atau tulang keras. Darah Pisces mengalir dari jantung melalui insang menuju ke saluran jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Alat geraknya berupa sirip, ginjal bertipe pronephros, dan mesonephros. Tubuh ditutupi oleh sisik-sisik yang sekaligus sebagai rangka luar tubuh atau exoskeleton. Pisces berkembang biak secara seksual dan bertelur. Pisces terdiri dari 3 golongan yaitu agnatha, chondrites, dan osteichthyes. Golongan Pisces yang pertama, agnatha. Agnatha meliputi ikan-ikan yang tidak berahang, memiliki mulut bulat yang berada di ujung anterior tanpa sirip, namun beberapa jenis agnatha memiliki sirip ekor dan sirip panggung. Contohnya seperti Maxine sp atau ikan hantu, ikan hak. Yang kedua, chondrites atau ikan bertulang rawan. Chondrites meliputi ikan yang bertulang rawan sepanjang hidupnya, memiliki rahang, mulut di bagian ventral. Kulitnya tertutup sisik plakoid atau berasal dari kombinasi mesoderm dan ectoderm. Sirip dua pasang serta sirip ekor heterosersal atau tidak seimbang. Contohnya seperti ikan hiu atau ikan pari. Yang ketiga ada osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Osteichthyes meliputi ikan yang bertulang keras, otak dilindungi oleh tulang rawan, mulutnya memiliki rahang, sisik bertipe ganoid atau cycloid, atau stenoid yang semuanya berasal dari mesodermal, insang dilengkapi operculum atau tutup insang, jantung beruang dua yaitu atrium dan ventricle. Contohnya seperti ikan salmon. Yang kedua tadi ada amfibi. Amfibi dikenal sebagai hewan yang hidup di dua alam karena kemampuannya bertahan hidup baik di darat maupun di air. Tubuh ditutupi kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Sebagian besar amfibi mengalami metamorfosis. Fase larva bernapas dengan insang dan hidup di air. Setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit dan hidup di darat. Jantungnya beruang 3, terdiri 2 atrium atau serambi dan 1 ventricle atau bilik. Ciri-ciri umum
berkulit licin atau tidak bersisik, hewan eksoterm, fertilisasi secara eksternal, bertelur atau ovipar, peredaran darah ganda dengan 3 ruang jantung. Ordo dari amfibi. 1. Ordo Chordata. Chordata bentuknya seperti kadal, berekor, bernapas dengan paru-paru. Sebagian ada yang bernapas dengan insang. Tubuhnya jelas terbagi dalam bagian kepala, badan, dan ekor. Kaki-kaki besar. Contohnya seperti salamandra raksasa. Ordo Salientia atau Anura. Anura adalah bangsa katak, tidak berekor, pandai melompat. Hewan dewasa bernapas dengan paru-paru. Kepala dan tubuh hewan ini bersatu, tanpa leher. Kaki depannya pendek, kaki belakang besar dan kuat untuk melompat. Anura memiliki selaput renang pada jari-jari kaki, mengalami metamorfosis fertilisasi eksternal. Contoh seperti kadak Bangkok, bahasa Latin, Bufo terretris. Yang ketiga ada Ordo Apoda. Hewan semacam cacing atau tanpa kaki, kulitnya lunak dan menghasilkan cairan yang merangsang. Antara mata dan hidung terdapat tentakel yang dapat ditonjolkan. Hewan ini mempunyai mata tanpa kelopak dan ekornya pendek. Hewan jantan memiliki organ kopulasi yang dapat ditonjolkan. Perkembangbiakannya secara ovipar atau ovovivipar. Hewan-hewan anura banyak terdapat di daerah tropis. Yang ketiga ada reptilia. Reptilia dalam bahasa Latin reptil atau melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan poikiloterm. Fertilisasi secara internal dan pembiakannya bersifat ovipar atau ovovivipar. Anggota gerak jari-jarinya bercakar, mata memiliki kelenjar air mata yang menjaga agar mata tetap basah. Ada beberapa ordo dalam reptilia, yaitu Ordo Chelonia, Ordo Squamata, Ordo Crocodilia. Ordo reptilia yang pertama, Ordo Chelonia. Chelonia meliputi sebangsa penyu dan kura-kura. Tubuhnya lebar, bagian dorsal dilindungi oleh carapax atau perisai dorsal, dan plastron atau perisai ventral. Rahangnya tidak bergigi, tapi dilapisi zat tanduk. Rusuk-rusuknya bersatu dengan perisai dorsal. Habitat Chelonia di darat, air laut, dan air tawar. Pembiakan secara ovipar. Telur diletakkan dalam lubang-lubang yang dibuat oleh hewan betina. Contohnya seperti penyu atau kura-kura air tawar. Yang kedua, Ordo Squamata. Golongan reptilia bersisik tanpa rusuk abdominal. Terdapat 2 subordo, yaitu subordo Lacertilia dan subordo Opidia. Contohnya ular piton. Yang ketiga, Ordo Crocodilia. Ordo ini meliputi golongan buaya. Hewan ini memiliki kulit tebal dengan rusuk-rusuk abdominal. Tubuhnya memanjang, kepala besar dan panjang dengan rahang dan gigi-gigi yang kuat. Pembiakannya secara ovipar. Crocodilia memiliki kaki sebanyak 4 buah, pendek, dan jari-jari berkuku. Contohnya seperti Crocodylus sp dan Alligator sp. Yang keempat ada F, itu merupakan vertebrata yang tubuhnya ditutupi bulu bersayap dan dapat terbang. Anggota gerak depan pada F berupa sepasang sayap dan anggota gerak belakang berupa sepasang kaki yang berfungsi untuk berjalan, bertengkar, atau berenang. F yang dapat berenang pada jari-jari kakinya terdapat selaput renang atau selaput interdigital. Respirasinya menggunakan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi hawa atau saccus pneumaticus. Fertilisasi internal terjadi secara internal. Ada 12 ordo dalam F. Dapat kita baca melalui PPT ini. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata, seperti Echidna.
dan mamalia terian atau berplasentas dan berkantung atau marsupial. Pembiakan manusia terjadi secara vivipar. Ciri-ciri umum menghasilkan susu, bernafas dengan paru-paru, fertilisasi internal termasuk hewan vivipar. Mamalia memiliki rambut atau bulu serta memiliki 3 tulang telinga tengah yang digunakan untuk pendengaran. Ordo Mamalia. Yang pertama ada Ordo Marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Marsupialia betina memiliki kantung atau marsupium di bagian ventral atau embrio lahir prematur dan berkembang lebih lanjut di dalam kantung. Contohnya kanguru, kuskus, dan koala. Yang kedua, Ordo Insectivora. Insectivora adalah mamalia pemakan, terutama serangga, cacing, tunas, dan biji-bijian. Insectivora memiliki mata tertutup, telapak kaki depan lebar dengan cakar-cakar besar. Contohnya seperti Scalapus sp. Yang ketiga, Ordo Dermoptera, monyet terbang, 4 kaki dan ekornya bersama-sama membentuk parasut berbulu atau patagium. Makanannya daun dan buah-buahan. Contohnya seperti Cacopithecus sp. Yang keempat ada Ordo Chiroptera, mamalia terbang, sayap berupa membran interdigital pada kaki depan dan kaki belakang. Pemakan buah, kaki belakang lebih kecil, kaki bercakar, pandai terbang, dan noktural. Contohnya seperti kalung Jawa, Desmodus sp. Yang kelima ada Ordo Primata. Primata mencakup lemur, monyet, kera, orangutan, gorila, dan manusia. Primata termasuk pemakan tumbuhan, hewan, dan pemakan segalanya. Hewan yang termasuk noctura atau diurnal. Tangan dan kakinya besar dengan jari untuk memanjat atau memegang. Yang keenam ada Ordo Recondia. Recontia. Recontia meliputi tikus, tupai, landak, hamster. Tidak memiliki gigi taring. Recontia hidup pada segala habitat. Contohnya seperti tupai pohon, marmut, tikus, mencit, landak. Ketujuh ada Ordo Carnivora. Carnivora adalah mamalia pemakan daging. Gigi taring, berkembang baik. Jari-jarinya bercakar tajam. Contoh seperti serigala, anjing, singa, harimau. Kedelapan ada Ordo Lagomorpha. Lagomorpha adalah hewan pemakan tumbuhan meliputi kelinci atau trewelu. Yang kesembilan ada Ordo Cetacea. Cetacea meliputi ikan paus dan lumba-lumba. Yang ke-10 ada Ordo Proboscidea. Yaitu Proboscidea meliputi semua jenis gajah. Yang ke-11 ada Ordo Perissodactylia. Perissodactylia meliputi kuda, zebra, tapir, keledai, badak. Jari kakinya berjumlah ganjil. Yang ke-12 ada Ordo Artiodactyla. Artiodactyla meliputi babi, sapi, kerbau, unta, menjangan, antelop, atau kijang bertanduk tanpa ranting. Jari kaki hewan ini berjumlah genap. Sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.